Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dengan NIM 0103233031. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dalam mata kuliah Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenal hadis arba'in tentang niat. Ana Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Selanjutnya, Syahr al-Hadis. Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang niat ini di awal kitab Sahihnya sebagai muqaddimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia. Tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Al-Munzir menyebutkan dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, ia berkata, segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla maka akan sia-sia. Abu Abdullah rahimahullah berkata, tidak ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak, kaya dan dalamnya faedah daripada hadis ini. Abdurrahman bin Mahdi berkata, kalau seandainya saya menyusun kitab yang terdiri dari beberapa bab, tentu saya jadikan hadis Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwa amal tergantung niat ada dalam setiap bab. Baik, lanjut syahrnya ya. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa hadis tentang niat ini sepertiga malam. Mengapa demikian? Menurut Imam Baihaqi, karena tindakan seorang hamba itu terjadi dengan hati, lisan, dan anggota badannya, maka niat yang tempatnya di hati adalah salah satu dari 3 hal tersebut yang paling utama. Menurut Imam Ahmad adalah karena ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah, maka di mana semua masalah kembali kepadanya, yaitu pertama, hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Kedua, hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Ketiga, hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Selanjutnya, di samping itu, niat adalah tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya tergantung niat, dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting. Seseorang bisa naik ke derajat siddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya. Kemudian Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan terhadap kaidah ini dengan hijrah, yaitu barang siapa yang berhijrah dari negeri syirik mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu Nabi SAW untuk menimba ilmu syariat agar bisa mengamalkannya, maka berarti ia berada di atas jalan Allah, atau fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan Allah akan memberikan balasan untuknya. Adapun contoh-contoh niat yaitu kedudukan niat itu dalam setiap ibadah antara lain, pertama, sebagai rukun yang pertama dalam setiap ibadah atau penentu diterima tidaknya suatu ibadah. Setiap ibadah apapun akan diterima oleh Allah bila kita berniat. Bila kita tidak berniat, maka ibadah yang kita lakukan pasti tidak diterima oleh Allah. Yang kedua ialah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Artinya, ketika kita niat suatu ibadah, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, kita melakukan dengan niat yang berbeda. Yang ketiga, penentuan ibadah seseorang menjadi khusyuk dan ikhlas.
Dengan niat yang kita ucapkan dengan lisan, dalam hati kita hadir di hadapan Allah, qudratul qalbi. Maka akan menambah kualitas kita dalam beribadah, yakni kekhusyukan dan keikhlasan. Yang keempat ialah menambah ghirah. Seseorang semakin kuat dalam beribadah. Ghirah dalam hal ini dengan niat kita memiliki semangat dalam beribadah. Ketika kita punya permohonan dan kebutuhan apa saja yang kita inginkan, kita bisa melakukan sholat hajat atau liqa'il hajat dan sholatul lail ketika kita ingin diberikan kemurahan, keluasan dan keberkahan rezeki. Kita bisa mengistiqomahkan sholat duha. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.